Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huzaifa Nur Alam dan saya akan menceritakan tentang cerita Seribu Satu Malam. Jadi Seribu Satu Malam ini adalah karya sastra dari Islam yang berasal dari tahun 1835. Ya gitu, bentar. Ya, 1835. Coba teman-teman ingat gak? Tahun 1835 itu kerajaannya siapa? Kalau ingat, coba tulis di bawah. Penulis dari cerita ini adalah Abu Abdullah bin Abdu al-Jasyayari. Beliau menulis sekitar 200 cerita yang ada di dalamnya berdasarkan ide atau inspirasi dari Hazar Afsanah. Hazar Afsanah ini yang memberi inspirasi lah, atau bahkan ada beberapa yang bilang katanya cerita-ceritanya itu dari Abu Abdullah ini. Dari Abu Abdullah, dari Hazar Afsanah ini. Kisah 1001 Malam memiliki banyak perubahan. Bahkan di 2008 itu ditulis ulang dan diterbitkan oleh Malcolm C. Lyon dan Ursula Lyon dengan cerita yang berjumlah 1001 cerita. Jadi di bukunya ini ada 3 volume dan semua total itu ada 1001 cerita beneran gitu, 1001 malam, 1001 cerita gitu. Yang mana awal ceritanya itu hanya ada 200 cerita. Langsung aja, jadi cerita awalnya itu mengisahkan. Jadi dalam cerita, kalian buka buku 1001 Malam nih, di situ ada langsung cerita. Ceritanya itu menceritakan bahwasannya ada 1001 cerita. Nah gitu. Jadi awal ceritanya itu adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan daerah India, Persia, dan Cina. Dan punya 2 anak, namanya Syahrazar dan Syahrazar, Syahriar. Namanya Syahriar dan Syahrazam. Syahriar ini adalah kakaknya Syahzaman. Syahriar kakaknya, Syahzaman adiknya. Syahriar memiliki kekuasaan di daerah India dan Cina, sedangkan Syahzaman itu di daerah Persia. Syahriar ini adalah raja yang baik juga sama Syahzaman. Dua-duanya adalah raja yang baik, raja yang bijaksana, dan udah bertahun-tahun lah memimpin memimpin kotanya. Setelah bertahun-tahun tidak melihat adiknya, dia kangen dong. Akhirnya mengutus utusan untuk memanggil Syahzaman, dan Syahzaman bersiap untuk pergi ke kerajaan Syahriar. Syahzaman udah bersiap-siap di luar kota, di luar kerajaannya, dan dia ingat ada barang yang tertinggal di kamarnya. Syahzaman pergi balik lagi ke kamarnya, ke istananya, dan dia terkejut ketika melihat istrinya sedang berduaan dengan seorang budak berkulit hitam. Di situ Syahzaman emosi dong, belum keluar kota aja udah berbuat perbuatan tercela lah ya. Akhirnya istrinya dibunuh, begitu pula budaknya. Tapi tetap Syahzaman dengan kegelisahan hatinya, dengan kecemburuannya, akhirnya tetap berangkat ke kerajaan Syahriar. Ketika berangkat, Syahzaman disambut, "Halo, my brother," gitu. Syahzaman disambut dengan muka yang murung, dengan muka yang pucat. Syahriar ingin menanyakan kenapa mukanya kayak gitu, apa yang membuatnya bersedih hati lah gitu. Tapi Syahriar tidak menanyakan langsung karena berpikir bahwasannya mungkin Syahzaman khawatir, risau meninggalkan kerajaan tanggung jawabnya gitu. Hari terus berlanjut, Syahzaman tetap murung. Syahzaman tetap kepikiran lah gitu, tidak semeriah itu. Akhirnya Syahriar gedeg gitu ya, nanyain dong, apa yang terjadi padamu? Syahzaman bilang, hatiku sedang terluka, tapi tidak menjelaskan apa penyebabnya. Di situ Syahriar berusaha untuk menghiburnya. Syahriar akhirnya mengajaknya untuk pergi berburu, tapi Syahzaman menolak karena nggak mood mungkin ya, kayak lagi masih bete diajak berkegiatan gitu. Akhirnya Syahriar pergi berburu sendirian. Syahzaman akhirnya jalan-jalan di istananya dan melihat satu jendela besar yang mengarah langsung ke taman. Dan di taman itu melihat 20 budak laki-laki dan 20 budak perempuan jalan menuju air mancur dan membuka baju dan melakukan hal-hal tercela lagi. Ya, mereka melakukan hal-hal tercela berjamaah, banyak kan. Ketika diselidiki, ketika dilihat lebih baik lagi, ternyata di antara 20 budak wanita itu ternyata ada istri Syahriar. Betul, istrinya Syahriar juga selingkuh di depan mata Syahzaman, adek tirinya. Adik ipar maksud saya. Di situ Syahzaman merasa kaget, juga merasa tenang. Dia merasa bebannya tidak terlalu parah dibandingkan ini gitu. Akhirnya dia menenangkan diri, akhirnya dia mulai tenang, emosi udah mulai membaik, dan dia mulai beraktivitas normal seperti biasa. Dia mulai makan lagi, dia udah mulai normal lah. Terus mukanya juga udah tidak terlalu muram. Syahriar pulang dari perburuan dan nanya kepada Syahzaman, apa yang membuatmu menjadi seperti sedia kala Syahzaman? Syahzaman bilang, aku tidak akan menceritakannya. Ya udah, kata Syahriar, ceritain aja apa yang membuatmu bersedih kemarin. Akhirnya Syahzaman menceritakannya apa yang terjadi pada istrinya. Terus dia membunuh istri dan budaknya, dan dia pergi ke kerajaan Syahriar dengan muka yang murung gara-gara itu. Syahzaman ya sabar ya gitu. Tapi Syahzaman penasaran apa yang membuatnya dia bersemangat lagi gitu. Akhirnya Syahriar menceritakan apa yang ia lihat tadi siang, dan Syahriar itu tidak percaya. Aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, kata Syahriar. Akhirnya Syahzaman menginstruksikan, coba kamu pura-pura berburu, terus
datang lagi diam-diam. Akhirnya Syahriar nurut. Syahriar pergi berburu lagi, bilang ke seluruh istana bahwasanya dia ingin pergi berburu dan gak boleh ada yang mengikutinya. Udah tenda udah di luar, Syahriar pulang lagi ke dalam istana dan ketemu sama Syahzaman. Sama Syahzaman ditunjukin, bang sini bang. Akhirnya ditunjukin, disinilah jendela tempat aku melihatnya. Tunggu beberapa saat dan bener aja, ratunya, permaisurinya, istrinya berbuat tercela lagi di taman tersebut. Di situ Syahriar kaget, cemburu, kecewa, udah bener-bener kayak udah hancur hatinya. Akhirnya bilang ke adiknya, kita harus pergi dari sini. Kita tidak butuh hal ini dan kita mending mati kalau kita tidak menemukan orang-orang seperti kita. Katanya gitu. Akhirnya mereka pergi sampai di tepi pantai dan menemukan pohon yang tinggi dan memiliki mata air. Mereka istirahat di sana. Tiba-tiba lagi santai, muncul sebuah asap tinggi dari dalam laut. Asap tinggi dari dalam laut. Akhirnya mereka takut kan, takut kenapa-napa. Akhirnya mereka manjat pohon tersebut. Ketika sudah manjat, mereka penasaran dan ternyata dari situlah, dari tengah laut muncul sesosok jin membawa peti di atas kepalanya. Besar, hitam, menakutkan lah ya. Serem. Besar hitam kayak Dembele ya. Lalu dia membuka peti itu, jinnya membuka peti itu dan mengeluarkan seorang wanita. Dan wanita tersebut menjadi bantal untuk si jin ini tidur. Dan wanita tersebut secara tidak sengaja melihat Syahriar dan Syahzaman sedang berada di atas pohonnya. Akhirnya mereka dipanggil oleh wanita tersebut, sini gitu katanya. Tapi Syahzaman dan Syahriar gak mau, takut tuh, sampingnya ada jin. Sama si wanita diancam, kalau lo gak turun, gue bangunin ini jin, katanya gitu. Akhirnya mereka turun mau gak mau dan mereka melakukan hal-hal tercela juga. Iya, mereka melakukan hal tercela juga, secara gantian. Lalu si wanita itu mengeluarkan tas dari kantongnya dan tas itu tergantung 570 cincin. Wanita tersebut bertanya, kalian tahu nggak ini apa? Si wanita menjelaskan, ini adalah cincin-cincin milik selingkuhan dari jin ini. Jadi semua pria yang pernah ditiduri oleh wanita ini, ya ini cincin-cincinnya gitu, jumlah 570. Akhirnya si wanita itu menagih cincinnya. Ya udah cincin saya kalian siniin gitu. Kayak dikasih tuh cincinnya. Si wanita itu memberi perkataan, aku diculik oleh jin ini. Tapi yang jin ini tidak tahu adalah ketika seorang wanita menginginkan sesuatu, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Itu kata si wanita tersebut. Akhirnya mereka berdua berpikir, wah ternyata jin ini lebih parah daripada kita gitu loh. Jin ini lebih sial, meskipun dia jin tapi tetap tragedi yang menimpa ini nggak akan mungkin dirasakan oleh orang lain. Dan akhirnya mereka pulang ke kerajaannya. Syahrazad kembali ke kerajaannya. Dan selama 3 tahun, setiap malamnya Syahrazad meminta satu orang gadis dan melakukan hal tercela terhadap gadis tersebut, lalu membunuhnya. Jadi ketika udah dipakai, ketika setelah berbuat tersebut, wanita itu dibunuh. Selama 3 tahun, bayangin mungkin ada 1000 wanita lebih ya yang digitu oleh Syahrazad ini, yang asalnya baik tiba-tiba menjadi brutal gini. Sampai di suatu malam Syahrazad meminta kepada wazirnya, asisten ajudannya, bawakan aku satu wanita lagi. Dan ketika wazir itu mencari ke seluruh kota dan tidak ada satupun wanita kecuali kedua putrinya. Akhirnya wazirnya pulang ke rumahnya, lalu disapa oleh kedua anaknya. Namanya Syahrazad. Namanya adalah Syahrazad dan Dunyazad. Syahrazad yang paling tua. Syahrazad nanya, kenapa? Apa yang membuatmu sangat bersedih? Kata anaknya. Wazirnya ini bersedih karena takut diapa-apain sama rajanya gitu. Takut apa yang akan rajanya lakukan ketika dia pulang membawa tangan kosong. Akhirnya diceritain tuh apa yang terjadi. Syahrazad ini adalah wanita yang pintar. Syahrazad adalah wanita yang sering membaca. Syahrazad yang telah membaca ratusan bahkan ribuan cerita tentang raja-raja terdahulu, orang-orang terdahulu, bait-bait puisi. Pokoknya Syahrazad ini orang yang sangat berilmu, sehingga Syahrazad memutuskan untuk bawa aku ke hadapannya. Akhirnya wazirnya dengan gelisah, dengan takut, dengan kacau lah ya. Syahrazad datang ke sana. Ketika sudah sampai di kediamannya, Syahrazad menangis. Ditanya sama raja, kenapa kamu nangis? Kata Syahrazad, aku punya adik dan aku ingin berpamitan dengannya. Akhirnya sang raja Syahriar, yaudah bawa adiknya. Adiknya datang dan mereka berpelukan, Syahrazad dan Dunyazad berpelukan. Terus sudah gitu, adiknya Dunyazad itu duduk di kolong kasur raja itu ketika sang raja berbuat hal tercela kepada kakaknya. Ya betul, dia mendengar semua deritaan kayak nyit gitu. Maksudnya itu tikus ya. Ketika mereka berbuat hal-hal tercela ya, Syahrazad dan Syahriar ini berbuat tercela di atas kasur. Di bawahnya ada Dunyazad itu, adanya di situ. Ketika sudah selesai, Dunyazad dan Syahrazad ini ngobrol. Jadi setelah melakukan itu, mereka ngobrol. Udah ngobrol, Dunyazad ingin kakaknya bercerita. Kalau Sundanya bahasa teh gitu ya. Ceritain dong suatu cerita lah gitu. Aku pengen mendengar cerita. Akhirnya dijawab sama kakaknya, boleh, aku akan bercerita tapi minta izin dulu sama raja. Akhirnya minta izin dan diizinin. Setelah diizinin, akhirnya mereka bercerita. Nah, cerita-cerita inilah
yang mengulur waktu eksekusi mati dari Syahrazad ini. Jadi inilah rencana Syahrazad. Syahrazad mengulur waktu, Syahrazad membuang-buang waktu dengan bercerita kepada adiknya di hadapan sang raja. Yang mana sang raja pasti menyimak dong. Dan inilah asal mula 1001 malam, karena selama 1001 malam Syahrazad bercerita kepada adiknya dan disimak oleh sang raja begitu. Akhirnya cerita ini. Nah, itulah cerita asal mula cerita 1001 malam. Ya, tapi tidak hanya di situ aja. Di akhir cerita part di 1001 itu ada lanjutannya. Diceritakan sudah memiliki 3 orang anak dari Syahrazad dan Syahriar tentu saja, sang raja. Dan suatu hari Syahrazad bangun lalu bersujud di hadapan sang raja, terus meminta ampun dan memohon untuk mengabulkan satu permintaannya. Kata sang raja, bangunlah dan aku akan mengabulkan permintaan itu. Syahrazad bangun dan menyuruh asisten-asistennya untuk mengumpulkan 3 orang anaknya. Ada yang masih merangkak dan udah ada yang bisa berjalan. 3 anak itu dikumpulin, lalu Syahrazad bilang kepada sang raja, ini anak-anakmu, maka dari itu aku memohon untuk hapuskanlah hukuman mati untukku. Jadi selama 3 tahun itu Syahrazad masih dihantui, masih merasa dirinya akan dieksekusi mati. Syahrazad melanjutkan, bilang kau membunuhku, maka tidak akan ada wanita lain yang akan merawat anak-anakmu ini. Sang raja menangis dan dia bilang, sebenarnya sebelum ada anak-anak pun aku sebenarnya ingin memaafkanmu, karena aku melihatmu sebagai wanita yang suci, wanita yang murni, wanita yang baik hati, berilmu dan beriman. Aku bersaksi di hadapan Tuhan tidak akan ada bahaya yang akan datang padamu, gitu kata Syahriar. Lalu mereka hidup tenang, mereka hidup tentram. Syahrazad otomatis menjadi istri sang raja. Kebahagiaan pun tersebar hingga penjuru kerajaan. Seluruh kota tidak lagi dihantui kecemasan akan putrinya yang akan diculik oleh raja yang brutal itu. Seluruh lalu seluruh menteri-menterinya, wazir, ajudannya itu semua dikasih penghargaan oleh raja tersebut. Raja tersebut telah bisa dibilang terlahir kembali berkat Syahrazad atas 1001 ceritanya yang mengandung hikmah dan pelajaran yang banyak gitu. Lalu apa hikmah yang bisa diambil dari Syahriar, Aman, istri-istrinya, Syahrazad dan Dunyazad? Hikmah yang bisa diambil adalah tergantung masing-masing dari kita. Jadi teman-teman kalau yang punya merasa ada pesan tersendiri boleh komen boleh komen di bawah dan curahkan menurut kalian sesebel apa sih atau kayak segede apa sih sama kisah-kisah ini. Apakah terlalu brutal kah? Apakah terlalu eksplisit gitu di dalamnya? Atau gimana? Tolong komen di bawah. Mungkin sekian dari saya. Semoga masuk ke dalam assignment. Dan terima kasih Bu Mirna atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan.